salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas jalan sunnahnya hingga hari kiamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Jamaah kajian atau talkshow keislaman Masjid Ulil Albab pada siang hari ini, alhamdulillah aktivitas kita tidak seperti biasanya. Kajian kita yang biasanya mungkin kajian dengan pola-pola ngaji kitab, yang insya Allah pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama dari dua narasumber kita. Yang pertama ada Ustadz Amin Nur Ba'id hafidhahullah ta'ala, yang sudah kita kenal. Beliau salah satu pengisi kajian tetap di ANB Channel. Beliau juga banyak kita dapatkan kajian-kajiannya yang tidak asing bagi kita di beberapa platform media sosial, di Instagram, di YouTube, Facebook dan semisalnya. Insya Allah tidak asing bagi kita semuanya. Yang pemateri kedua itu Ustadz Fuad Hasanuddin LCMA. Beliau salah satu dosen favorit yang disenangi oleh mahasiswa, karena kalau ngajar tuh lembut katanya, sehingga banyak disenangi oleh mahasiswa. Dan beliau juga menempuh sekolahnya di Libya saja. Masya Allah. Baik, sebagai pengantar pada pertemuan kali ini, tapi saya minta sebelumnya nanti kayaknya agak sedikit ini, mungkin tengah sini agak merapat, nanti kita supaya diskusi kita lebih enak dan lebih nyaman. Nanti kami sediakan space waktu untuk peserta atau jamaah yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab pada talkshow kali ini. Untuk yang putri, nanti akan kita siapkan mikrofon untuk sampai ke belakang ketika ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan kepada dua narasumber pada siang hari ini. Baik, sebagai pengantar, dalam kehidupan kita sehari dalam beragama, pasti tidak terlepas dari madhab besar yang ada di dunia ini. Sebenarnya madhab itu cukup banyak, tapi yang sampai kepada kita mungkin terdengar ada 4. Mungkin terbaru ada baru madhab Dhahiri dan semisalnya. Kalau kita literasi piknik lebih jauh terhadap dengan pada madhab-madhab yang ada, kemungkinan besar aktivitas ibadah kita tidak terlepas dari penjelasan-penjelasan para ulama-ulama terdahulu. Dan itu menjadikan kita kadang-kadang terkotak-kotak dalam komunitas-komunitas tertentu. Apakah itu yang disebut dengan madhab? Mengikuti pendapat-pendapat ulama, kemudian kita berpegang dengan pendapat ulama tersebut. Apakah itu yang disebut dengan madhab dalam kehidupan kita sehari-hari? Nampaknya nanti akan perlu kita akan mendengarkan pengantar. Insya Allah pengantar pertama kita minta Ustadz Fuad. Ustadz Amilungi. Baik. Kepada Ustadz Ami, nanti kita minta untuk memberikan pengantar berkaitan dengan wajibkah bermadhab ini. Sebagai pengantar, mengapa tema bermadhab selalu menarik sekaligus sensitif untuk dibahas di tengah umat Islam? Karena ini menjadi hal yang sensitif. Kemudian, apa urgensi membahas isu ilmiah dan proporsional di lingkungan akademik seperti ini? Nanti ini mungkin Ustadz Fuad, mungkin Ustadz Ami bisa memberikan pengantar berkaitan tema berkaitan dengan wajibkah bermadhab dalam beragama. Sebagai pengantar dulu Ustadz. Tafadhol Ustadz, 20 menit mungkin Ustadz.
Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Fuad Hasanuddin Al-CMA. Yang kami hormati pula Ketua dari DPPAI dan juga sekaligus jajaran pengurus DPPAI yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama di kesempatan kali ini. Pertama, kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita semangat untuk mau belajar, mengenali baik masalah yang berkaitan dengan ibadah kita atau yang lebih tinggi daripada itu, yaitu berkaitan dengan usul atau prinsip dalam beragama. Karena ketika seseorang masih punya semangat untuk belajar, mudah-mudahan ini bagian dari tanda Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan baginya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Mengingat adanya krisis di masyarakat berkaitan dengan semangat untuk mengenali apa itu agamanya. Terlebih yang bersinggungan dengan keberadaan perbedaan pendapat. Bahkan ada sebagian di antara masyarakat yang ketika dia mencoba untuk belajar, begitu dia buka referensi 1 atau referensi 2, atau dia mendengarkan kajian A, kajian B, dia merasa kok ternyata ada perbedaan. Ini bilang A, ini bilang B. Ustadz ini menyampaikan A, ustadz ini menyampaikan B. Begitu dia menjumpai perbedaan itu, respon dia justru berbalik arah. Kalau ada seperti ini saya nggak mau. Saya maunya cuma satu suara. Saya maunya cuma satu pendapat. Akhirnya dia mutung, dia nggak mau lanjut untuk belajar. Di saat itulah dia bertahan sebagai manusia yang nggak paham agama selamanya. Sehingga bagi mereka yang punya hati yang luas, terbuka dengan adanya realita perbedaan pendapat, insya Allah akan ada semangat untuk mau mengenal. Karena tidak semua orang punya kondisi semacam ini. Padahal perbedaan pendapat itu sudah ada sebelum dia dilahirkan. Sudah ada sebelum dia muncul di muka bumi. Nah, termasuk salah satunya adalah isu berkaitan dengan keberadaan madhab. Sebagian orang terkadang mereka nggak nerima. Saya nggak mau adanya madhab-madhab. Pokoknya saya Islam ya Islam. Sehingga saat dia diajak belajar tentang fikih perbandingan madhab, dia menolak. Dia anti. Bahkan saya pernah mendengar ada sebagian orang yang dia rajin ke masjid, tapi dia menyampaikan sebuah statement yang membuat kaum muslimin ini pecah adalah ilmu fikih. Makanya kita nggak boleh belajar ilmu fikih. Sehingga dia anti dengan kegiatan pembelajaran ilmu fikih. Karena menurut dia yang membuat kaum muslimin menjadi berkelompok-kelompok, terpecah menjadi banyak golongan, itu disebabkan karena ilmu fikih. Nah, ini contoh respon negatif yang terjadi di kalangan kaum muslimin disebabkan karena dia tidak memahami hakikat dari perbedaan yang ada di tengah kaum muslimin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang landasan apakah ketika kita beribadah atau beragama itu harus bermadhab. Pada prinsipnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mentaati apa yang telah Allah turunkan, baik berupa Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan kalian mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mentaati Rasul.
Dan bahkan dia menegaskan mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia mentaati Allah. Sebab mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Dalam perjalanannya, ketika seseorang itu bersinggungan dengan Al-Quran maupun hadis, terkadang di sana ada perbedaan yang muncul. Baik perbedaan berkaitan dengan penilaian terkait validitas. Misalnya sebagian menilai ini hadisnya sahih, sebagian menilai ini hadisnya dhaif. Atau perbedaan berkaitan dengan cara memaknai sebuah teks. Sehingga ada sebuah teks yang bunyinya tertentu, tapi dari bunyi ini ada kemungkinan makna A, ada kemungkinan makna B. Lalu terjadilah perbedaan pendapat di situ. Nah, ketika muncul perbedaan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu prinsip. Kalau terjadi perbedaan, kembalikan kepada mana yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Kalau kalian mengalami perbedaan pendapat dalam masalah apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah jadikan ini sebagai syarat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, secara prinsip bahwasanya ketika kamu berbeda pendapat, kamu memilih pendapat apapun sesuai dengan yang kamu yakini, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya di bagian akhir ayat Allah mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik, lalu apa makna ulil amri dalam ayat ini? Ulil amri dalam ayat ini dipahami oleh ahli tafsir dengan dua pendekatan. Yang pertama, untuk ulil amri dalam urusan dunia, maknanya adalah orang yang punya wewenang sebagai pemimpin di masing-masing wilayah. Sehingga ulil amri dalam konteks kenegaraan adalah presiden atau raja atau siapapun yang dia punya wewenang terhadap wilayah tertentu. Ini ulil amri dalam urusan dunia. Yang kedua, ulil amri dalam urusan agama. Ulil amri dalam urusan agama maknanya adalah para ulama mujtahid. Para ulama mujtahid. Yang mereka menyampaikan penjelasan kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana cara beragama sesuai dengan hasil ijtihadnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berbeda dengan Allah dan Rasulnya tidak boleh. Maka perbedaan itu hanya muncul dengan pihak yang ketiga, wa ulil amri minkum. Karena itu di lanjutan ayat Allah mengatakan, fa in tanaza'tum, jika kalian berbeda pendapat. Kalian di sini siapa? Selain Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kalian wahai manusia berbeda pendapat dengan sesama manusia yang statusnya levelnya sama, sama-sama bukan nabi, sama-sama tidak mendapatkan wahyu, fi syai'in dalam urusan apapun. Dan di sini isimnya nakirah dalam konteks syarat. Isim yang nakirah dalam konteks kalimat syarat, memberi makna umum. Kalau kalian berbeda pendapat dalam urusan apapun dengan ulil amri kalian, maka kembalikanlah kepada farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga mengikuti ulil amri itu bagian dari konsekuensi ketika kita belajar. Ulil amri dalam masalah agama. Tapi kalau kalian beda pendapat dengan siapapun di antara kalian dengan ulil amri atau antara kalian dengan sesama teman kalian, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dari sini, jika kita bertanya, lalu apakah bermadzhab itu ada landasannya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW? Kalau kita menggunakan pendekatan ayat ini,
kita diajarkan bahwa orang yang tidak tahu, belajarlah kepada orang yang tahu. Dan orang yang tahu ini berarti adalah guru dalam masalah agama. Namun ini tidak boleh mensejajarkan mereka sebagaimana layaknya Nabi. Sebab tidak ada ulil amri dalam masalah agama yang maksum. Allah dan Rasulnya atau para Rasulnya diberi wahyu oleh Allah sehingga tidak mungkin salah. Tapi posisi ketika seseorang memahami teks dari dalil ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan salah. Karena itulah di saat ada perbedaan yang terjadi di antara kalian, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, dalam hal ini ada dua hal yang perlu dipahami. Pertama, wajibkah seorang muslim bermadhab? Yang kedua, apakah ketika seorang belajar agama harus melalui madhab? Ini dua hal yang berbeda. Kalau wajibkah seorang muslim bermadhab? Jika yang dipahami adalah apakah seseorang itu hanya boleh dan wajib mengikuti satu madhab tertentu, tidak boleh pindah dari madhab itu, jawabannya jelas tidak wajib. Dan bahkan tidak boleh, karena tidak ada manusia yang maksum selain Nabi. Kita ulangi ya. Wajibkah seorang muslim bermadhab? Jawabannya jelas tidak wajib, karena tidak ada manusia yang maksum. Sebab madhab itu adalah hasil ijtihad yang disampaikan oleh para ulama ketika dia menyimpulkan dari dalil yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah seseorang itu ketika belajar agama harus melalui madhab? Ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang kedua ini berkaitan dengan kegiatan dia dalam menuntut ilmu. Yang bisa dipastikan dia punya guru. Ketika dia punya guru, otomatis pada saat dia belajar, apa yang dia serap mengikuti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Bisa dipahami ya? Baik. Karena itulah ada ulama yang bernisbah kepada madhab tertentu, walaupun dia tidak taklid madhab. Maka pertanyaan yang pertama, ini berkaitan dengan apakah seorang harus wajib taklid kepada madhab tertentu? Jawabannya tidak wajib. Bahkan tidak boleh, karena madhab bukan agama yang maksum. Tapi kalau berbicara, apakah ketika seseorang belajar agama harus melalui madhab tertentu? Realitanya tidak kita jumpai dalam kondisi mutlak seseorang ketika belajar agama tidak melalui jalur madhab tertentu. Sehingga hampir semua ulama yang kita kenal, mereka berstatus punya latar belakang madhab. Sehingga misalnya ulama A, beliau bermadhab A, ulama B bermadhab B, dan seterusnya. Walaupun beliau sendiri bukan ulama yang taklid terhadap madhab tertentu. Sebagai contoh, kita kenal beberapa ulama yang beliau tidak taklid dengan madhab. Misalnya sebutlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun beliau sendiri ketika beristihad, terkadang beliau menguatkan pendapat madhab A, terkadang beliau menguatkan pendapat B. Namun secara latar belakang belajar, beliau sendiri bermadhab apa? Hambali. Sehingga Ibnu Taimiyah sering disebut sebagai ulama Hambali. Meskipun dalam banyak fatwa beliau terkadang tidak sinkron dengan madhab Hambali. Contoh yang lain. Kita mengenal An-Nawawi rahimahullah. Beliau madhabnya apa? Syafi'i. Walaupun beliau sendiri di beberapa kasus terkadang berbeda dengan pendapat Syafi'iyah. Bahkan ada salah satu tesis ya yang mengumpulkan pendapat-pendapat An-Nawawi yang berbeda dengan pendapat mayoritas Syafi'iyah. Nah, ini semuanya membuktikan bahwasanya para ulama mujtahid mereka ketika belajar melalui jalur madhab. Dan itu kemudian menjadi label pengenal bagi beliau. Maka ulama A madhabnya Hambali, ulama B madhabnya Syafi'i, ulama C madhabnya Maliki, dan seterusnya. Meskipun mereka bukan ulama yang taklid terhadap madhab tertentu. Oleh karena itu, konsekuensi ketika seseorang itu belajar, dia tidak mungkin bisa keluar dari madhab. Karena setiap orang yang belajar pasti punya guru.
Saya belajar, saya punya guru. Sehingga pada saat saya belajar, saya menyerap dari madhab yang disampaikan oleh guru saya. Tokoh yang lain ketika belajar, dia punya guru. Sehingga saat dia belajar, dia akan menyerap penjelasan dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Walaupun nanti dalam perjalanannya ketika dia belajar, mungkin saja dia pindah. Sebelumnya Maliki misalnya, kemudian pindah dari Syafi'i. Seperti Ibnu Daqiqil Aid. Beliau akhirnya kan bermadhab Syafi'i. Padahal sebelumnya beliau sempat bermadhab Maliki. Ada juga yang sebelumnya bermadhab A, pindah ke madhab B. Karena dalam perjalanannya ketika beliau belajar, ada hal-hal baru yang kemudian itu membuat perubahan dari bagaimana cara beliau berpandangan dalam beragama. Sehingga intinya di sini, kalau kita kembali kepada pertanyaan, apakah ada landasan dalam Al-Quran tentang masalah bermadhab? Yang kami ketahui adalah bahwasanya Al-Quran memerintahkan kita untuk belajar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi karena tingkatan manusia itu beragam ketika mempelajari agama, di sana ada orang yang berstatus sebagai ulil amri. Ulil amri dalam masalah agama adalah ulama. Nah, kita diperintahkan untuk belajar kepada para ulama. Disitulah ada sinkronisasi antara seseorang punya pemahaman tertentu terkait jalur madhab dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita belajar kepada ulama. Ayat yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu ketika kalian tidak punya ilmu. Konsekuensinya ketika kita bertanya kepada orang yang berilmu, berarti ketika kita belajar, kita punya sumber. Kemudian sumber itu naik terus sampai kepada sumber yang paling puncak, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam proses ini akan ada pengaruh dari apa yang diberikan oleh gurunya. Di konteks inilah kemudian muncul seseorang itu punya latar belakang madhab. Kemudian bagian akhir dari mukaddimah saya. Manusia ketika mengikuti guru, itu bisa kita bagi menjadi dua. Dan ini pernah digambarkan oleh Al-Ghazali dalam kitab usul fikih beliau Al-Mustashfa. Al-Ghazali membuat ilustrasi seperti ini. Ada sebuah pohon. Pohon itu menghasilkan buah. Masyarakat membutuhkan buah itu. Namun tidak semua orang bisa naik ke pohon tersebut untuk memetik buah itu. Hanya orang tertentu yang punya kemampuan untuk bisa memetik buah tersebut. Orang-orang tertentu ini ketika dia mau memetik buah, mereka punya metodologi yang beragam. Ada yang memetik buah pakai genter. Ada yang memetik buah dengan cara memanjat. Ada yang memetik buah dengan metode A, metode B, dan seterusnya. Baik. Pohon ini adalah dalil. Buah itu adalah hukum. Berarti hukum dengan dalil hubungannya apa, Pak? Hukum itu kesimpulan dari dalil. Pohon ini adalah dalil. Buah itu adalah hukum. Orang yang bisa memanjat atau memetik buah adalah ulama mujtahid. Sedangkan masyarakat umum di sekitarnya adalah orang awam yang belajar dari ulama mujtahid. Nah, mereka yang awam ini terbagi menjadi dua. Ada yang serius belajar, sehingga yang dia pelajari bukan semata menikmati buah tadi, tapi dia belajar bagaimana cara ulama ini memetik buah. Maka dia mau menjadi ulama mujtahid. Dia niru cara beristihad. Nah, ketika dia niru cara beristihad, ada yang niru ulama A, ada yang niru ulama B, ada yang niru ulama C. Metodenya ditiru, tapi bisa jadi hasilnya beda. Karena yang ditiru apa? Metodenya. Dan ada yang hanya menikmati buahnya saja. Tapi dia sama sekali tidak pernah belajar tentang bagaimana cara memetik buah. Inilah masyarakat secara umum. Taunya hanya pokoknya yang penting saya ngerti ini boleh,
ini tidak boleh, ini wajib, ini sunnah, ini haram. Dah. Tentang bagaimana cara ulama ini dalam membuat kesimpulan kok sampai bisa wajib, saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Saya ngertinya pokoknya jawabannya wajib atau tidak wajib. Wajib atau haram misalnya. Berarti dia hanya menikmati buah, tahu hukum, tapi tidak tahu bagaimana proses dalam mengambil kesimpulan hukum. Bisa dipahami ya? Nah, siapapun dia, ketika belajar dari orang yang memetik pohon tadi, pasti dia terpengaruh dari gurunya. Bisa terpengaruh dari keterangan akhir dari sang guru, atau terpengaruh dari bagaimana metodologi sang guru dalam menyimpulkan hukum. Disitulah muncul terjadinya manusia bermadhab. Maka keberadaan madhab ini sebagai konsekuensi dari orang belajar terhadap guru tertentu yang dia punya metodologi tertentu dalam menyampaikan hukum dan penjelasan syariat. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ya. Ternyata mungkin selama ini yang kita pelajarin masih cukup sedikit, ya, masih sedikit dibandingkan dengan luasnya ilmu yang nggak bertepi. Ya. Baik, jamaah semua rahimani rahmakumullah. Kita minta keterangan, ya, penjelasan pengantar dari Ustadz Fuad terkait dengan membahas isu madhab ini, ya, secara ilmiah, secara profesional di lingkungan kampus itu seperti apa? Apakah wajibkah bermadhab untuk di kampus UII? Jika memang harus dibandingkan dengan kondisi latar belakang yang kampus ini itu juga didirikan oleh latar belakang yang berbeda-beda. Apakah juga wajib untuk bermadhab? Ya, karena perbedaan-perbedaan yang ada. Dan cukup menarik ketika diskusi ini juga di beberapa kampus disebutkan, ya, ada prodi perbandingan madhab gitu juga, Ustaz, ya. Ya. Monggo Ustaz, mungkin diberikan pengantar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Amin Nurbaiz. Enaknya jadi pembicara kedua itu tinggal bilang idem. Karena sudah banyak disampaikan. Jadi muqaddimahnya sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Amin Nurbaiz tadi. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang agama Islam atau lebih spesifik hukum Islam, itu kita semuanya sepakat bahwa sumber utama kita adalah Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang tidak bersepakat, semuanya sepakat. Al-Quran itu kalam Allah yang disampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga demikian, tapi lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya ini oleh semua ulama kita sepakat bahwa ini adalah sumber primer dari hukum kita. Artinya kalau ada satu, dua kok berbeda, ini perlu dipertanyakan nih keislamannya gitu ya. Nah, ketika agama ini pertama dibawa oleh Rasulullah, kemudian disampaikan dari lisan mulia beliau, wujudnya adalah kalam. Baik Al-Quran atau hadis itu kalam. Kalam itu ya ucapan seperti yang kita baca seperti itu. Nah, yang menjadi diskusi kita adalah ketika kita mendengar kalam itu ada konsekuensinya. Saya mendengarkan muqaddimahnya Ustaz Ami, mungkin beliau punya makna, saya menangkap maknanya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Ketika kalam ini disampaikan Rasulullah, baik itu Al-Quran ataupun Sunnah, ada konsekuensi yaitu makna yang diambil oleh kita untuk kita laksanakan makna tersebut. Dan ketika disampaikan Rasulullah, makna tersebut tidak semua sahabat pada level yang sama pemahamannya. Nah, seperti yang disampaikan Ustaz Ami tadi. Jadi manusia berbeda-beda.
kemudian mulazamahnya sahabat dengan Rasulullah juga berbeda, tingkat pemahamannya juga berbeda. Maka kita akan mendapatkan bagaimana di kalangan sahabat sendiri ketika memahami apa yang disampaikan Rasulullah juga berbeda. Maka nanti kalau kita belajar serius terkait dengan ini, misalnya di usul fikih atau tarikh tasyri' atau apa, kita akan lihat bahwa sahabat sendiri juga ada madhab. Nah, tapi ini saya harus sampaikan dulu, jangan pernah berpikir madhab itu seperti partai. Oh, ini madhab, ini partai A gitu ya. Bukan. Jadi madhab itu kalau dalam bahasa Arab ya, madhab itu kan sebenarnya mazhaba, sesuatu pendapat ya, atau pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Nah, tapi bedanya pendapat ini dengan madhab yang kita kenal sekarang, bahwa madhab yang kita kenal itu tidak hanya sebatas pendapat, tapi juga disertai dengan konstruksi keilmuan terhadap pendapat tersebut. Misalnya, saya mengatakan, misalnya Ustadz Ami mengatakan sesuatu, kemudian saya menangkap maknanya, maka penangkapan saya terhadap makna itu disertai dengan konstruksi keilmuannya. Entah ilmu bahasanya misalnya atau misalnya kalau dalam usul fikih itu mafhum misalnya, itu ya, atau mafhum muwafaqah atau mukhalafah. Ya. Jadi ada konstruksinya. Nah, itu yang membedakan antara pendapat biasa dengan madhab. Gitu ya. Jadi jangan membayangkan kemudian, oh ini pendapat dia madhab. Enggak. Madhab itu yang kita kenal sekarang, yang kita pahami sekarang adalah konstruksi sekaligus nanti pandangan. Makanya kalau kita bicara, kita ikut madhab, berarti madhab itu ada usulul madhab, ada furu'ul madhab. Nah, ada furu'ul madhab. Misalnya nanti, tadi di kalangan sahabat misalnya ya. Di kalangan sahabat ada perbedaan pendapat seperti itu. Nah, ini kalau diuraikan banyak contohnya. Bahkan misalnya Umar sendiri ya dengan Abu Bakar dalam beberapa kasus ada perbedaan. Misalnya contoh pembagian ghanimah. Nah, itu berbeda. Abu Bakar membagi tanah-tanahnya. Umar tidak membaginya. Rasulullah membaginya. Apakah kita mengatakan ini Umar menyelisihi Rasulullah dan Abu Bakar? Gitu kan ya. Ketika tidak membagi misalnya. Tapi ada konstruksi yang kemudian disampaikan. Konstruksi keilmuan maksudnya ya. Keilmuan. Yang menyamakan ketiga-tiganya. Baik itu keputusan Rasulullah, keputusan Umar, atau keputusan Abu Bakar. Gitu kan. Konstruksi yang menyamakannya. Nah, ini artinya tidak hanya masalah pendapat saja, tapi ada konstruksinya, ada keilmuannya, ada landasan. Kalau dalam ilmu itu ada epistemologi, ada landasan teoritisnya. Kenapa pendapat itu muncul, begitu kan? Nah, nanti setelah sahabat juga ada di kalangan tabi'in. Bahkan kalau kita baca di tarikh tasyri' itu ya, ketika Rasulullah wafat, kalangan sahabat juga berbeda pendapat, beberapa gitu kan. Dan tidak semua sahabat, hanya sahabat-sahabat yang terkenal dengan kealimannya, mujtahid ya. Misalnya Abu Bakar, Umar, kemudian Mu'adz dan seterusnya, itu adalah sahabat yang memang yang lainnya itu merujuk kepada beliau. Gitu kan. Jadi memang di kalangan sahabat sudah ada seperti itu. Kemudian di kalangan tabi'in, bahkan sebelum tabi'in pun, ketika tabi'in sudah ada, sahabat masih ada waktu itu. Kalangan sahabat saja ketika tidak memahami dengan jelas suatu perkara, itu malah kadang merujuknya ke tabi'in. Contohnya Hasan. Hasan al-Basri. Sahabat tanya Hasan saja. Padahal Hasan itu derajatnya adalah tabi'in. Tapi kemudian diminta untuk merujuk ke Hasan. Artinya memang sudah sangat cair ya keilmuan waktu itu. Kemudian setelah tabi'in barulah di fase setelah itu apa yang kita kenal sebagai izdiharul madhab. Jadi perkembangan madhab yang luar biasa setelah itu fase itu. Makanya kita kenal ada Imam Malik, ada Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu setelah itu, fase-fase setelah itu. Di mana Islam sudah sangat luas, yang dulunya hanya di Jazirah Arab mungkin, tapi di zaman itu sudah membentang sampai mendekati India, gitu kan. Bahkan kalau ke barat sudah sampai Maghrib, Maroko, sama bahkan mendekati ke Spanyol yang luar biasa. Artinya kalau dihitung sukunya itu udah ratusan banyak, bahasanya bercampur sekian banyaknya. Ketika
didapati fenomena seperti ini, sedangkan Al-Quran, hadis yang kita jadikan sebagai sumber utama hukum kita, bahasa Arab, kemudian didekati dengan banyak bahasa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu kan ya, apa yang terjadi? Nggak usah jauh-jauh, misalnya di mahasiswa kita belajar bahasa Arab ya. Kita kan pendekatannya bahasa Indonesia, kadang ada subjek, predikat gitu kan ya. Kata kerja selalu di tengah, gitu. Nggak mungkin kata kerja di awal. Di bahasa Arab kata kerja di awal misalnya. Itu aja kita shock gitu kan. Kok seperti ini gitu kan. Bagaimana dengan banyak bahasa itu kemudian mencoba memahami bahasa Arab? Maka di sini timbul banyak perdebatan, perbedaan yang mohon maaf kadang tidak produktif. Artinya gini, tidak ada landasan keilmuannya. Yang saya pahami seperti ini. Gitu. Loh, kok bisa? Gitu kan. Itu yang kemudian dirasakan. Keresahan itu yang kemudian dijadikan keresahan akademik oleh para ilmuwan waktu itu, termasuk Imam Syafi'i. Termasuk imam-imam besar waktu itu. Sehingga kemudian memunculkan, mencoba untuk membuat, mengumpulkan bagaimana atau mengkonstruksi, memandu bagaimana orang memahami nas ini, Al-Quran dan hadis ini. Sehingga tidak sembarangan, tidak asal kayak benar ini, enggak. Apa landasannya? Konstruksinya apa? Enggak boleh. Harus dikasih konstruksinya. Itu dalam madhab disebut dengan usulul madhab. Maka setiap madhab punya usulnya. Mungkin ini terlalu ini. Saya kasih simpel saja seperti ini Bapak Ibu. Contoh misalnya, contoh sederhananya. Nah ini yang setiap hari kita diskusikan. Misalnya contoh isbal. Ini kan contoh. Hadisnya itu sama mungkin. Kalau kita katakan ini bagi yang mewajibkan misalnya, atau bagi yang mengatakan ini hanya levelnya di bawah itu misalnya. Itu kan hadisnya sama. Ketika ditanya misalnya dalam Ibnu Hajar misalnya, dalam syarah hadisnya, mengatakan pendekatannya mungkin seperti dalam madhab Syafi'i misalnya. Ada namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu ada qaid namanya. Qaid itu sesuatu yang mengikat hukum. Kalau ada hukumnya ada, kalau enggak ada misalnya. Pendekatan itu sehingga difahami kalau ada takabur maka dia boleh. Tapi kalau enggak ada enggak gitu kan misalnya. Berarti ada qaidnya. Satu lagi mengatakan enggak. Itu enggak cocok mafhum mukhalafah. Karena ini tidak sesuai misalnya. Ketika kita sebagai thalibul ilmi kemudian mengatakan, "Oh, ini kelihatannya yang cocok A." Karena ini pemahamannya mukhalafah misalnya. Secara tidak sadar kita menggunakan konstruksi usul mazhabnya Imam Syafi'i misalnya. Atau sebaliknya, maka secara tidak sadar kita menggunakan konstruksi keilmuannya dari mazhab Hanafi misalnya. Sehingga saya sepakat dengan yang disampaikan Ustaz Ami tadi, thalibul ilm itu ketika bicara tentang syariat atau hukum tidak akan pernah lepas dari mazhab. Karena ini seperti jalan, gitu kan? Jalan untuk sampai kepada memahami Al-Quran dan hadis. Jadi tidak mungkin kita kemudian saya nggak mau nih mazhab A, B dan C misalnya. Maka justru akan berpikir terus bagaimana? Bagaimana dia bisa mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis? Gitu kan? Kalau dia tidak menggunakan jalan ini. Makanya tadi mazhab tadi bukan pendapat saja, tapi konstruksi keilmuan dari pendapat itu. Begitu kan ya. Misalnya kalam ini berpeluang ada hukumnya, pemahamannya A, B dan C. Sebenarnya itu ada jalannya dan ada konstruksi keilmuannya, begitu. Maka ketika kita tidak melalui konstruksi keilmuan itu, berarti kita ini sedang apa gitu kan ya. Jadi bagaimana caranya kita mengeluarkan sebuah hukum itu kalau tidak melalui konstruksi itu. Maka bagaimanapun talibul ilm, penuntut ilmu ketika mengkaji serius tentang hukum, maka mau tidak mau dia harus mengikuti jalan itu, jalan bermadzhab itu, gitu kan. Yaitu apa? Melalui keilmuan dari para ulama. Seperti yang disampaikan Ustaz Ami tadi, kalau kita lihat kitab-kitab tarojum ya, tarojum itu kitab-kitab yang membahas tentang profil ya mungkin ya, atau ulama-ulama terdahulu ya. Itu tidak hampir-hampir kita susah untuk mencari satu ulama pun yang tidak terafiliasi dengan mazhab. Begitu kan. Mesti di belakangnya misalnya Malikiyun misalnya atau Syafi'iyun atau terus gimana ini?
Apakah kemudian saya nggak mau bermadhab, tapi saya ngambil ilmu dari Malikiyun? Gimana ya? Karena konstruksi pemikirannya terpengaruh oleh Syafi'i tadi. Nah, itu bagaimana kita melihat madhab itu. Jadi sekali lagi madhab itu bukan partai, bukan partai politik seperti yang kita pahami ya. Tapi madhab ini adalah sebuah jalan ya, untuk sampai kepada pemahaman sebagaimana para pemahaman sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering saya sampaikan ketika kita bicara tentang usul fikih misalnya, makanya para ulama itu mengatakan gini, orang itu kan dibedakan menjadi tiga. Ya. Ada yang muqallid, ada yang muttabi, ada yang mujtahid. Kalau kita bicara madhab itu sebenarnya tidak pada level muqallid. Ya. Muqallid itu orang yang tidak tahu, tidak paham tentang misalnya bahasa Arab ya misalnya, atau tentang hukum ya. Maka cara dia beragama apa? Cara beragamanya tinggal ngikut saja. Nah, kalau saya misalnya nggak tahu ya ikut Ustadz Ami aja. Gimana urusan Ustadz Ami kan? Saya nggak tahu nih, ya ikut aja Ustadz Ami gitu kan. Itu muqallid namanya, muqallid. Itu level pertama. Level kedua itu ya muttabi. Kalau Imam Buti itu menyamakan antara muqallid dengan muttabi itu hampir-hampir sama. Nah, muttabi itu dia tahu-tahu lah, dikit-dikit tahu lah tentang hukum, tahu tentang ijtihad, tahu tentang Al-Quran, tahu tentang hadis. Tapi tidak sampai pada level dia bisa istikhraj atau istimbatul ahkam. Gitu ya. Karena bagaimanapun dia masih terpengaruh dengan metodologi atau konstruksi keilmuan ulama atau gurunya. Sehingga meskipun dia muttabi ya sebenarnya seperti muqallid sebenarnya. Dia ngikut kan. Ya. Meskipun dia tahu. Ya, meskipun dia tahu. Makanya banyak guru-guru kita itu meskipun Masya Allah, alim, allamah, hafal Quran, Masya Allah ya. Tapi tetap bangga mengatakan ana syafi'iyun. Gitu kan. Berarti dia masih, ya, meskipun muttabi dia muqallid, masih ikut saja. Ya, gitu kan. Ada yang level ketiga itu yang mujtahid. Mujtahid itu memang levelnya sudah bisa sampai untuk istikhraj al-ahkam. Bisa memahami dengan benar, dengan metodologi yang benar, kalam-kalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dia levelnya mujtahid ini, levelnya mujtahid. Nah pembahasan kita ini sebenarnya levelnya seharusnya pada mujtahid. Gitu kan ya. Levelnya udah mujtahid. Gitu kan. Karena kalau muqallid dan muttabi ini levelnya adalah ikut saja. Gitu kan ya. Ikut kepada siapa yang mengajarkan. Gitu kan. Dan ketika kita ikut, ya ini biar tidak menjadi keresahan ya. Mujtahid, ketika dia mengatakan saya, misalnya contoh sholat atau zakat atau apapun hukum dalam agama kita, kemudian dia mengamalkannya, dia yakin betul bahwa itu adalah perintah Allah, itu adalah Rasulullah. Dari mana? Dari pemahaman dia terhadap kalam atau nusus, baik Al-Quran atau hadis. Itu disebut dengan dalil bagi mujtahid. Maka mujtahid harus mengatakan seperti itu. Ketika ditanya, ini kenapa seperti itu, kok haram? Ya karena Allah mengatakan begini, itu mujtahid. Dan itu harus seperti itu. Sehingga ketika mengatakan ini hukumnya Allah harus disampaikan. Mana dalilnya? Terus bagaimana kamu memahami dalil? Itu mujtahid. Tapi kalau muqallid, bagaimana kita bisa memastikan? Misalnya saya muqallid ini, bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya itu juga mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah? Maka para ulama sepakat ini, cukup mengatakan ini karena syekh saya mengatakan seperti ini. Cukup. Ya, karena apa? Bukan kapasitas kita untuk mendiskusikan nas itu. Makanya jangan khawatir kemudian agama kita, wah nanti saya kalau ditanya Allah, enggak. Karena ada ini. Gitu ya. Nah, makanya ada tadi disampaikan ayatnya bagus banget. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu, ini perintah Allah. Jadi perintahnya Allah itu. Ketika kita enggak tahu ya sudah. Fas'alu ahlal dzikri. Ahlal dzikri ini. Ahlal dzikr. Nah, jadi itu mungkin pembukaan dari saya. Kalau UII saya kira bukan kapasitas saya untuk membahas UII ya. Mungkin diskusi lain yang lebih internal dan lebih serius gitu ya. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, saya kira di antara kita juga ada beberapa mungkin yang ingin mau didiskusikan. Kami persilakan kepada peserta ya. Terutama kepada jamaah baik putra maupun putri, ketika bila ada pertanyaan kami silahkan ya. Nampaknya kalau dalam kehidupan kita sehari terutama di kampus ini ya, nampaknya perlu disinggung Ustaz ini bagaimana sikap mahasiswa dan ya dosen terutama
menyikapi perbedaan mazhab yang ada terutama di kampus UII. Karena memang kita dapati di kampus UII itu ketika praktek di lapangan, ketika dosen atau pemateri pembinaan keagamaan itu ketika menyampaikan materi ini, latar belakang mahasiswa pun juga berbeda-beda. Sehingga ada dosen, ada sebagian ya mengatakan nggak wajib untuk bermadhab. Bahkan ada dosen-dosen tertentu kadang-kadang sebagian menyebutkan ya kalau enggak bermadhab itu kadang-kadang sholat beda madhab itu sampai mengatakan tidak sah. Nah, mungkin nanti perlu diskusi nanti lebih jauh. Ya, sebelumnya kami silakan kepada jamaah semuanya yang ingin mau diskusi atau bertanya. Untuk jamaah putri mungkin bisa dibantu untuk sampainya mic ke jamaah putri. Kalau saya boleh tanya ya, Iya, Ustaz. teman-teman UI kan IMUI itu bukan madhabnya. Bukan ya Pak? Kan Iya. dia tulisin tadi IMUI. IMUI. Iya. Kayaknya bisa disebut dengan mazhab juga itu saja. Mazhab UII. Iya. Kalau di Muhammadiyah ada mazhab tarjih. Di NU mazhabnya ya bahsul masail. Hasilnya yang bisa jadi pedoman. Wallahu a'lam. Baik, kami silahkan kepada teman-teman semuanya yang ingin sudah menyiapkan pertanyaan, kami silahkan. Bisa langsung angkat tangan. Oke, 1, 2. Di Putri adakah? Kalau ada nanti mohon bisa sampainya mic di belakang. Baik, ada mic lagi enggak ini? Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan mahasiswa, saya warga masyarakat. Ingin saya tanyakan, kita setiap tahun masyarakat itu bukan ngerti masalah mazhab, tapi kebanyakan fanatik ormas. Nah, ini saya mohon penjelasan mensikapi ini bagaimana. Ini sebentar lagi ada perbedaan tentang Ramadan sampai sholat tarawih dan sebagainya. Ini di masyarakat ini nggak selesai-selesai. Nah, ini saya sebagai mukallid ya masyarakat biasa untuk mensikapi gimana. Terus terang saya ragu mengikuti ini dan ini. Nah, apa saya harus mengikuti pemerintah dalam hari ini ulil amri yang ketetapannya yang saya harus ikuti. Nah, ini saya mohon penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Insya Allah. Ini cukup menarik Ustadz Fuad. Mungkin bisa juga mungkin tadi yang mengawali pengantar Ustadz Ami mungkin untuk menjawab pertama Ustadz Fuad berkaitan dengan fanatik ormas. Mungkin apakah ormas juga madhab gitu Pak ya? Iya, madhab tertentu, ormas tertentu gitu. Monggo Ustadz Fuad. Fanatik dalam madhab itu memang sejak dulu sudah dikritik oleh para ulama. Jadi sejak terdahulu gitu kan ya. Namanya ta'assub ini kan. Ta'assub itu apa? Ta'assub itu kita tidak objektif melihat sesuatu, melihatnya dengan penglihatan buta gitu kan ya. Itu dalam hal apapun saya kira jelek gitu kan ya. Apalagi ini levelnya ormas gitu. Wallahu a'lam ini ya. Kalau saya ya ini perlu dikasih pemahaman tentang salah satunya memang agak kompleks ya masyarakat kita memang idealnya memang harusnya banyak belajar. Cuma kadang kan realitas masyarakat kita memang seperti itu ya. Maka bagaimana kita menyikapinya? Saya nggak tahu kapasitas kita itu sebagai apa dulu ya. Mungkin kalau takmir masjid ada levelnya. Kalau kita sebagai masyarakat tentu ada levelnya, ada perannya masing-masing. Gitu kan. Kalau level masyarakat tadi misalnya saya tidak ada pengaruh apa-apa dalam di masyarakat misalnya. Ya masyarakat biasa misalnya gimana saya melihat. Ini kok tarawih ada yang beda. Kadang sebentar lagi mungkin ya Ramadan beda. Gitu kan ya. Kadang saya ragu gini, saya pilih ini atau ini. Gitu ya. Nanti kan ya. Kalau saya ini jangan-jangan salah. Mungkin begitu ya keraguan ya Bapak ya. Nah, jadi prinsipnya gini, kalau dalam fikih
Fikih itu kalau pada ranah khilafiyah, yang selalu saya sampaikan adalah pada ranah khilafiyah itu memang, jadi jangan dibayangkan khilafiyah itu misalnya saya menyelisih Imam Syafi'i itu khilafiyah, enggak, itu salah itu karena siapa saya itu kan. Jadi khilafiyah itu levelnya harus banding itu kan. Ketika levelnya sudah khilafiyah, maka kita ada kaidah namanya la ingkar, kita tidak boleh ingkar. Artinya tidak ingkar itu apa? Ya kita tidak menafikan adanya khilafiyah. Itu yang prinsip pertama. Nah, jadi itu harus jadi prinsip. Karena tidak nanti menjadi sangat eksklusif orangnya. Gitu kan. Kalau kita khilafiyah, kita bicara khilafiyah. Dan itu sudah terjadi, sudah ulama-ulama terdahulu, para salafus soleh juga seperti itu. Kalau ranah khilafiyah, ya sudah, itu ranah la ingkar. La ingkar itu kita tidak boleh mengingkarinya. Kalau mengingkarinya tidak boleh kita menuding ini sesat ini. Itu kan berarti mengingkari khilafiyah kita. Ketika kita tahu itu ranah khilafiyah, maka oh ini khilafiyah. Maka kita tinggal, kalau kita sudah punya tadi, kalau muqallid atau muttabi sudah punya guru misalnya, atau sudah punya ya, yang mengajari kita misalnya, ya kita ikut kepada siapa yang mengajari kita, itu aman gitu. Kalau kita levelnya muqallid atau muttabi, gitu kan ya. Sehingga, tapi kalau saya juga ternyata sudah naik level nih, muttabi misalnya, saya sudah sedikit tahu lah tentang dalilnya misalnya. Saya sedikit-sedikit tahu tentang dalil-dalil ini. Sehingga saya jadi ragu ini kalau ini. Nah, maka saya ada satu hadis yang disampaikan Rasulullah ya, istafti qalbak wa in aftaukan nas. Kan kita kadang saking banyaknya fatwa, kadang kita bingung gitu kan ya. Nah, ini level khilafiyah ya. Kadang kita seperti ini. Maka istafti qalbak. Yang paling aman kalau saya ya istafti qalbak. Kira-kira nyaman saya di mana? Gitu kan ya. Karena ini bukan masalah kemudian tadi ya sesat atau tidak sesat ini. Levelnya kan khilafiyah. Nah, ini khilafiyah. Nah, khilafiyah itu bukan masalah kafir dan tidak kafir. Khilafiyah itu khilafiyah. Levelnya khilafiyah. Maka ya istafti qalbak. Mana hati kita, kata Rasulullah, wa in aftaukan nas, meskipun ada orang berfatwa A, tapi hati kita nggak nyaman, ya istafti qalbak gitu kan. Itu hadis itu dahsyat sekali bagi saya itu kan. Nah, itu prinsip yang kedua ya. Mungkin ketiga dan 4-5-nya nanti Ustaz Ami ini. Ustaz. Baik, insyaallah. Mungkin nanti bisa dilengkapi Ustaz. Sekaligus sedikit tadi yang fanatik ormas. Sebagaimana Ustaz Ami juga menyebutkan IMWI. Karena sebagian di antara kita pun juga kadang-kadang fanatik dengan IMWI yang mungkin sering muncul di beberapa platform atau mungkin di beberapa ya media cetak bisa kita lihat ada IMWI. Dan bahkan masa silam itu ada jilbab jilbab UII. Ya. Baik Ustaz, apakah seperti ini juga bisa disebut madhab Ustaz? Kira-kira seperti apa? Kayak apakah beda ya tadi fanatik madhab atau fanatik ormas, dan ormasnya apakah juga bisa disebut dengan madhab? Iya, Fadal. saya ngisi di masjid ini itu sudah mungkin 9 tahunan ya, dari 2016 sampai sekarang. Belum pernah dapat jaket IMUI, Pak. Kayaknya belum diakui sebagai bagian dari keluarga. Ya, karena saya sendiri alumni UGM dan base-nya UGM hampir saja ditulis IMUI. Di stasiun, di base busway Jakarta Jogja kan IMUI. Tayyib, berbicara tentang posisi orang awam, memang masyarakat umum lebih tepatnya mereka tidak bisa disebut bermadhab. Makanya kalau saya kajian kemudian tanya kepada jamaah, Bapak Ibu madhabnya apa? Ada yang katakan, saya Syafi'i. Saya tanya, coba jelaskan bagaimana cara wudhu menurut madhab Syafi'iyah. Gak ngerti Pak. Ya sudah, kalau begitu gimana cara sholat menurut Syafi'iyah? Gak tahu juga. Jadi bingung, dia mengklaim dirinya Syafi'i atau madhab A, madhab B, tapi dia gak ngerti penjelasan dalam madhab itu berkaitan dengan amaliyah sehari-hari yang dia lakukan berkali-kali. Karena itu yang lebih tepat, orang awam, masyarakat umum itu pada hakikatnya mereka tidak bermadhab. Nah di sini saya coba kutipkan keterangan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Beliau pernah menyebutkan, la yasihu lil ami madhabun walau tamadhaba bihi fal ami la madhaba lahu. Tidak sah bagi orang awam untuk disebut dia punya madhab. Kalau dia mengaku punya madhab, orang awam itu hakikatnya tidak bermadhab.
li'annal madhhaba innama yakunu liman lahu nau'u nadharin wastidlal. Karena madhab itu hanya berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan dalam mengkaji dan meneliti. Bahasa lainnya, mereka yang mau belajar itulah yang bisa disebut manusia yang boleh berlabel bermadhab tertentu. Sementara kalau hanya sebatas ngikuti-ngikuti saja, apalagi hanya kajian-kajian umum yang tidak punya muatan ilmiah dalam dirinya sama sekali, maka kita tidak bisa sebut orang ini telah bermadhab. Selanjutnya berkaitan dengan posisi masyarakat di Indonesia dalam konteks ketika mereka mengikuti keputusan ormas. Memang ormas dengan madhab saya kira mungkin lebih sempit ya Ustaz ya cakupannya. Kalau madhab kan sampai lintas negara, sehingga kalau ormas kami memahami ini lebih sempit lagi ruangannya dibandingkan madhab. Sehingga misalnya Tarjih Muhammadiyah terkadang tidak hanya mengacu pada satu madhab tertentu, tapi dari hasil sidang itu kemudian diputuskan bahwasanya Tarjih Muhammadiyah merojihkan, menguatkan pendapat A, lalu dijadikan sebagai keputusan tarjih. Nanti di kasus yang lain dia merojihkan madhab B, dijadikan sebagai keputusan tarjih. Sehingga posisi tarjih atau hasil dari bahsul masail sifatnya adalah ijtihad yang dilakukan oleh para tokoh agama di ormas tersebut untuk dijadikan sebagai panduan bagi para anggota ormas. Selanjutnya, terlepas dari bagaimana menyikapi hal ini, namun saya lebih tertarik untuk melihat respon masyarakat. Kita perlu menyadarkan kepada masyarakat bahwasanya madhab maupun ormas itu bukan agama. Islam jauh lebih luas dibandingkan madhab. Demikian pula Islam jauh lebih luas dibandingkan ormas. Sehingga yang maksum itu syariat Islamnya. Sementara keputusan ijtihad ormas A, ormas B itu hanya ijtihad. Dan status ijtihad kita punya satu kaidah yang diajarkan oleh Imam Malik dan beberapa ulama yang lainnya. Kullun yu'khadhu minhu wa yurad illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat punya peluang untuk diambil atau ditolak kecuali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sikapi ijtihad sebagai ijtihad. Sikapi ijtihad sebagai ijtihad. Sudah? Setelah kita menyikapi ijtihad sebagai ijtihad, maka ijtihad satu tidak lebih mulia daripada ijtihad dua. Ijtihad dua tidak lebih mulia daripada ijtihad tiga. Karena semuanya adalah hasil dari ijtihad. Oleh karena itu, tidak boleh kita mengatakan siapa yang mengambil ijtihad dua, dia maksiat. Siapa yang mengambil ijtihad tiga, dia maksiat. Karena kita membela ijtihad satu misalnya. Nanti ijtihad yang kedua juga sama. Siapa yang mengambil hasil ijtihad satu, dia maksiat. Itulah yang dimaksud dengan la ingkara fi masail ijtihadiyah. Tidak boleh ada pengingkaran, maksudnya tidak boleh menilai pendapat yang berbeda dengan pendapat kita sebagai pelaku maksiat. Walaupun kita boleh mengambil salah satu pendapat sesuai dengan apa yang kita yakini. Sehingga kalau masyarakat awam, saya nggak bisa menilai Pak, mana yang benar. Ya sudahlah, saya ikuti A, saya ikuti B. Tapi Anda punya konsekuensi bahwasanya ketika Anda mengikuti itu, Anda harus dilatar belakangi semangat untuk bertakwa kepada Allah. Karena semuanya pasti akan dihisab oleh Allah. Baik yang mengambil pendapat A, mengambil pendapat B, dia akan dihisab oleh Allah. Sudah? Tapi dia tidak boleh menilai maksiat, apalagi menilai menuduh sesat pendapat yang lain. Nah, maka tercela kalau sampai pada tingkatan siapa yang tidak sesuai dengan aku. Misalnya yang paling gampang kan masalah taraweh ya. Siapa yang angka tarawehnya di bawah 20 atau di atas 11 misalnya, maka dia tersesat. Nah, kalau sampai pada tingkatan ini berarti dia ta'assub, dia fanatik. Tapi kalau hanya sebatas yang saya yakini ini,
Mereka meyakini itu, ya masing-masing kita punya keyakinan yang berbeda. Dan saya mengambil ini akan saya pertanggungjawabkan di akhirat. Mereka mengambil itu, mereka juga akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga di posisi ini kita tidak menilai yang mengambil pendapat ini dia berdosa. Kalau itu berarti sudah apa? Fanatik. Tapi kalau Anda mengambil saya lebih cenderung pada A, saya lebih cenderung kepada B, dengan level masing-masing manusia dan sesuai dengan kapasitasnya, ini sesuai dengan konsekuensi ketika dia belajar. Gitu Pak ya. Karena itulah saat Anda lebih meyakini, saya lebih meyakini tarawih itu ya 2-3. Ya. Makin banyak makin bagus. Tapi saya tidak menilai dosa ketika ada orang yang tarawih 11 misalnya. Saya lebih meyakini kunut subuh itu sebagai sunnah hay'ah yang harus dilakukan. Sehingga kalau tidak saya harus sujud sahwi. Tapi saya tidak menilai berdosa ketika ada orang yang tidak kunut subuh. Karena sifatnya ikhtilaf istihadiyah. Wallahu a'lam. Insyaallah. Nih. Jelas Pak ya? Oke. Baik. Berikutnya. Iya. Kami silakan. Mungkin yang di belakang nanti agak sedikit maju. Untuk jamaah putri, ada jamaah putri ada yang nanya enggak? Oke, sebentar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin dari Umum, Ustadz. Izin bertanya Ustadz terkait Dari umum itu dari mana Mas? dari Harjo Binangun, Tegal Gede, alamat saya. Masyarakat umum. Yang pertama Ustadz, mohon dijelaskan terkait mazhab Zohiriyah itu bagaimana cara penggunaannya, apa kaidah-kaidahnya bagaimana. Lalu yang kedua, untuk gelar Syekhul Islam. Itu Syekhul Islam itu apakah mazhab tertentu, mazhab Syafi'i misalnya, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ulama ini adalah Syekhul Islam atau bagaimana Ustadz? Apakah membutuhkan dari pengakuan semua mazhab atau bagaimana? Itu aja Ustadz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon izin saja. Saya dipersilahkan untuk memberi jawaban lebih awal. Jadi mengenai madhab Zohiriyah, fenomena madhab Zohiriyah ini kan muncul sekitar abad berapa ya? Abad 3 ya, yang digawangi oleh Dawud Al-Zahiri. Lalu kemudian banyak disebarkan oleh Ibnu Hazm. Kalau Ibnu Hazm di abad yang keempat. Dan menjadi sangat terkenal dengan keberadaan Ibnu Hazm tersebut. Salah satu di antara ciri yang paling menonjol dari madhab Zohiriyah adalah anti kias. Maka mereka menolak dalil yang namanya kias. Bagi mereka kias itu boleh disebut togut dalam madhab Zohiriyah. Oleh karena itu ada beberapa posisi dalil yang dipahami oleh Zohiriyah 100% tekstual. Sehingga ketika disinkronkan dengan kasus yang lain, bagi mereka ini enggak masuk. Sebagai contoh ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, la yabullanna ahadukum fil ma'ir raqid wa huwa yaghtasilu min. Janganlah kalian kencing di air yang menggenang, lalu setelah itu dia ciduk untuk dijadikan mandi. Di masa silam beberapa danau kecil Pak ya, terkadang kan jadi tempat pembuangan. Maka Nabi SAW melarang jangan kencing di danau-danau kecil seperti ini, sementara kalian sendiri butuh untuk mandi darinya. Nah, Zohiriyah mengatakan ini kan yang dilarang kencing di situ. Tapi akan berbeda kalau orang buang air diwadahi botol terus dibuang di situ. Nah, ketika dia buang air diwadahi botol, dia buang air kencing tadi di air menggenang tadi, kemudian dipakai mandi atau dipakai wudhu, boleh. Karena yang dilarang kencing, dan aktivitas kencing itu berarti keluar dari kemaluan
langsung diarahkan ke air menggenang tadi. Nah, ini contoh dalam mazhab Zahiri. Kemudian juga dalam contoh yang lain, yang ini bagian dari keanehan mazhab Zahiri. Nabi SAW atau dalam masalah puasa, orang itu diperbolehkan untuk tidak puasa karena safar dan sakit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum marda au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Kalau kamu sakit atau kamu safar, maka kamu harus ganti di hari yang lain. Nah, Dhairiyah mengambil tekstual persis seperti ini. Maka musafir haram puasa. Sehingga kalau musafir puasa batal. Karena teksnya kalau kamu sakit atau safar, maka fa'iddatun dihitung sesuai dengan jumlah bilangan hari kau tidak puasa tadi di luar Ramadan. Sehingga orang yang safar puasanya harus di luar Ramadan. Nah, itu contoh pemahaman mazhab Zahiri. Karena dia menangkap sebuah teks 100% sesuai dengan tekstual itu. Tidak boleh ada pemaknaan apapun. Jumhur ulama kan tidak demikian. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun. Nah, mereka memaknai fa'iddatun di sini adalah ada satu kata sisipan. Fa'aftara. Lalu kalian berbuka, kalian tidak puasa. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Maka silahkan kalian ganti di hari yang lain. Sehingga kalau ada orang sakit tapi dia masih bertahan untuk puasa dan itu tidak mengganggu fisiknya, atau orang safar dan dia masih bisa untuk berpuasa tidak mengganggu aktivitas safarnya, sah atau tidak? Sah. Maka bagi Dhahiriyah, enggak boleh, dia harus ganti di hari yang lain. Puasa orang musafir batal, dia harus ganti di hari yang lain. Demikian mazhabnya Dhahiriyah. Nah, namun walhamdulillah di masyarakat kita dan bahkan termasuk di zaman ini, mazhab Zahiriyah tidak begitu diterima oleh masyarakat karena ada banyak sekali pendapat-pendapat Zahiriyah yang dinilai syadz, dinilai nyeleneh oleh para ulama. Bahkan sampai muncul satu kaidah, kalau ada pendapat Zahiriyah sendirian tidak diiringi oleh pendapat-pendapat mazhab yang lain, maka bisa dipastikan ini pendapat yang syadzah, pendapat yang nyeleneh sehingga tidak diikuti. Wallahu alam. Nah, satunya mungkin dilengkapi Ustaz Fuad. Iya, insyaallah. Mungkin bisa dilengkapi Ustaz yang ini Syekhul Islam tadi. Oke, nanti beliau yang jawab. Dan Zahiriyah ini sudah komprehensif tadi. Salah satu catatan yang saya baca di kitab Muwafaqat itu kritiknya terhadap Zahiriyah, terutama Abu Dawud Al-Zahiri, itu gini, kenapa kok bisa seperti itu? Salah satunya ini sampaikan beliau, Asy-Syatibi ya. Salah satunya karena beliau ini ya, Al-Zahiri ini tidak mulazamah terhadap syekhnya. Padahal dalam keilmuan kita, dalam agama kita, ini salah satu faktor yang penting. Makanya kalau ada kaidah kan, lihat kepada siapa kamu ngambil agamamu. Bukan hanya melihat seperti ini saja, tapi kemudian kita bermulazamah. Bermulazamah itu menyertai. Jadi belajar itu yang menyertai. Sehingga kita kalau hanya mendengar ucapan, kalau misalnya ini video, kemudian didengarkan orang lain yang tidak hadir di sini akan beda rasanya dan juga bagaimana sampainya. Berbeda kalau hadir. Ya. Maka menurut beliau dalam kitab Muwafaqat ini salah satu kritiknya kenapa kok mungkin salah satunya banyak nyeleneh karena Al-Zahiri ini tidak banyak mulazamah kepada syekhnya. Lebih kepada otodidak. Nah, padahal dalam agama bisa nggak otodidak ini ya? Dalam agama kita ungzur, lihat aman ta'khudz dinakum. Jadi lihat kepada siapa kamu akan ngambil agamaku. Kalau saya ngambil pendapatnya Ustadz Ami, maka saya tahu. Ustadz Ami setiap hari, Masya Allah, sholat berjamaah dan seterusnya. Tahu, nyaman kita. Tapi kalau hanya baca kitabnya, kita nggak tahu. Gitu ya. Apa yang dimaksud dari kitabnya itu. Maka dalam agama kita, agama ini penting sekali kan. Nah, ini menyangkut kebahagiaan kita dunia akhirat. Gitu ya. Sehingga kaidah ini saya kira itu menjadi pembelajaran bagi kita ketika kita membicarakan ini.
Saya jadi teringat tadi kitab Muwafaqah tadi, Masya Allah ini bisa jadi ini karena ini. Gitu kan ya. Makanya talibul ilm dimanapun paling baik adalah mulazamah kepada syekhnya. Siapa syekhnya? Mulazamah. Gitu kan ya. Itu lebih selamat. Gitu kan, selamat. Wallahu a'lam bishawab. Yang tadi Ustaz, Syekhul Islam. Mungkin Ustaz Fuad. Iya. Ya, Syekhul Islam. Karena di semua madhab kayaknya ada sebagian kayak itu ada Syekhul Islam di Syafi'i juga ada, kemudian di Hambali juga ada nggak sih? Nah, Nggih, monggo Ustaz. jadi gelar Syekhul Islam, pertama terlebih dahulu kenapa ada gelar Syekhul Islam? Sebenarnya gelar ini mulai banyak digunakan di abad 4 Hijriah. Sehingga berkaitan dengan masalah ulama yang sampai pada tingkatan tertentu, dia disebut sebagai Syekhul Islam karena dia menjadi referensi di banyak bidang ilmu. Di tafsir ada nama beliau, di ilmu fikih ada nama beliau, diskusi masalah akidah ada nama beliau, diskusi masalah hadis beliau juga sering hadir. Sehingga ada di banyak tempat. Maka seolah-olah beliau ini menjadi referensi dalam semua kajian ilmu Islam. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Disitulah kemudian ulama menyebut orang seperti ini dengan gelar Syekhul Islam. Gurunya kaum muslimin. Dalam banyak referensi Islam beliau hadir. Meskipun ada juga Syekhul Islam dalam pemahaman yang lebih spesifik, yaitu dia menjadi rujukan madhab. Nah, kalau yang kedua ini di masing-masing ada, di masing-masing madhab ada. Misalnya syekh yang sering dikenal dalam madhab Hanafiyah, sebutan Syaikhan, kalau sudah disebut Syaikhan, itu berarti Abu Hanifah dan Abu Yusuf Al-Ansari. Nanti di madhab yang lain juga ada, sebutan Syekhul Islam. Kalau nggak salah di madhab Syafi'i, Abu Zakaria Al-Ansari, itu bergelar Syekhul Islam dalam madhab Syafi'i. Syaikhan dalam madhab Syafi'i, Ar-Rafi'i, dan An-Nawawi. Nanti di madhab yang lain juga ada. Sehingga ada gelar-gelar tertentu yang dia diberikan karena beliau menjadi rujukan. Maka disebut sebagai Syekhul Islam. Kalau secara umum seperti yang diberikan kepada Ibnu Taimiyah misalnya, kenapa beliau mendapatkan gelar Syekhul Islam? Dan yang paling umum kan sebutan Syekhul Islam itu untuk Ibnu Taimiyah. Karena beliau hadir di banyak referensi pembahasan agama. Bapak misalnya baca buku fikih yang belakangan pasca beliau ya, nanti pendapat beliau diutarakan. Nanti belajar masalah ilmu yang lain ada nama beliau. Diskusi masalah akidah juga ada nama beliau. Akhirnya beliau menjadi referensi di banyak cabang ilmu. Wallahu a'lam. Mungkin Ustaz. Ayo, Masya Allah. Iya, tadi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Ustadz Amir, Ustadz Fuad. Saya mau bertanya sebagai orang awam, mengutip dari mukadimah yang disampaikan Ustadz Amir dan Ustadz Fuad tadi. Iya, dengan siapa namanya? Saya Bagas. Ustadz. Oh, Mas Bagas. Iya. Jika kami orang awam ini penggambaran dari buah di pohon tadi ya Ustadz. Jika ada orang yang mengaku kalau buah itu berasal dari pohon yang sama, tapi sebetulnya buah itu entah dari mana. Sedangkan kami awam merasa, ya udah ini buah kita konsumsi, itu buah dari pohon itu kok. Kita mutlak percaya bahwa buah itu tuh dari pohon itu. Padahal di masyarakat kan banyak buah yang kita tidak tahu dari kebenarannya apakah dari buah pohon itu gitu. Mungkin maksud enggak Ustadz? Afwan, ini penjelasan saya. Dan kadang dari pengambilan buah itu sampai dianggap sebagai istihaj. Mungkin begitu Ustadz. Terus pertanyaan saya, bagaimana nasihat Ustadz untuk kami para awam menghadapi situasi seperti ini?
Terus bagaimana adab kami dalam menyelisihi perbedaan seperti ini? Seperti itu, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Iya, kami silakan Ustaz Fuad mungkin memberikan komentar. Ilustrasinya buah nggak ada buah gitu. Iya. Jadi karena ilustrasi ya, mungkin saya juga akan meraba-raba apa yang disampaikan tadi. Mungkin pertanyaannya lebih ke apa, konsekuensi atau gimana ya? Bagaimana kalau orang awam kemudian tidak tahu buah itu dari mana gitu? Iya. Iya. Memang seperti itu berarti. Berarti kita menyadari kita awam, gitu kan ya. Nah, kalau kita awam memang seperti itu. Itu menunjukkan kalau kita awam. Nah, artinya kalau misalnya saya mengatakan saya sholat tarawih 11 misalnya. Dari mana? Ya karena saya diajari guru saya seperti itu. Selesai. Boleh nggak beragama seperti itu? Boleh. Boleh. Dengan catatan Anda diajari guru Anda yang benar. Nah, makanya yang menjadi persoalan kita bagi orang awam adalah memilih guru yang benar. Gitu kan ya. Maka memilih guru yang benar ini menjadi hal yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Memilihnya. Ketika saya memilih guru A, berarti saya punya konsekuensi akan mengikuti apa yang saya A. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan belajar tadi, thalabul ilm. Ada sebuah, ini saya alami ya, ada seseorang itu belajar mulazamah kepada satu ustadz, Masya Allah. Dia orangnya rajin sekali, mulazamahnya luar biasa, hampir-hampir semua kitab dengan ustadznya selesai. Sampai kemudian remaja, kemudian dia belajar lagi, berdiskusi, dan banyak lagi didiskusikan. Akhirnya dia menyadari, oh, kayaknya dulu dengan ustadz ini agak beda ini ya. Akhirnya dia mulai mendiskusikannya. Berarti kan levelnya sudah level yang tidak buta-buta amat, gitu kan ya. Sehingga bisa kemudian menilai punya kriteria, gitu kan. Ada kriteria. Berarti dia levelnya naik. Nah, maka kita sebagai thalibul ilm, karena kita kan sejak lahir sampai meninggal dunia itu harus thalibul ilm, gitu kan. Nah, maka punya harapan kita selalu naik level begitu. Nah, jadi terus kita meningkatkan. Hari ini kita bicara, maka bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah mulazamah. Makanya seperti disampaikan tadi, hal yang pertama adalah mulazamah dulu. Misalnya saya dulu dari sekecil saya Syafi'i, sudah selesai. Sampai saya kuliah saya Syafi'i, minded, gitu kan ya. Artinya diselesaikan. Dengan itu kita tahu konstruknya bagaimana, seperti apa, pendapat perbedaannya apa, gitu tahu ya. Nanti baru ketika itu naik lagi. Sebenarnya seperti apa sih, gitu kan? Nalar fikihnya di beberapa mazhab ini misalnya. Nah, sehingga dari situ kita naik level tadi. Tapi kalau pertanyaannya, saya masih levelnya masih tadi ya, muqallid tadi ya. Dan saya pokoknya optimis bahwa buah itu ya dari sana misalnya. Ya selama Anda yakin bahwa guru Anda benar dan guru Anda itu mengambil dari gurunya dengan benar, punya silsilah keilmuan yang benar ini, ya berarti seperti itu keilmuan kita. Karena kita selama 14 abad kan seperti itu. Ilmu itu diturunkan dari rijal ila rijal. Dari dada ke dada kan. Kita itu mengambil agama kita kan dari orang ke orang. Gitu kan ya. Dan kita melihat orang tersebut, gitu kan ya. Nah, guru kita juga melihat orang tersebut yang lainnya, bermulazamah dengan seperti itu. Maka husnudzan kita guru kita juga sama persis seperti gurunya. Gurunya sama seperti gurunya, sama seperti sahabat-sahabat, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pentingnya tadi kita melihat siapa guru kita. Nah sekarang persoalannya kan kadang, mohon maaf ya, kadang belum layak digurukan jadi guru, itu kan jadi masalah. Belum layak berfatwa kemudian mengeluarkan fatwa, itu kan jadi masalah juga kadang. Sehingga kadang menyelisihi apa yang dikeluarkan oleh misalnya jumhur ulama misalnya. Atau lebih lagi kadang menyelisihi apa menjadi kaidah umum misalnya. Itu kan menjadi fatal sekali, fatal sekali. Nah, maka lihat bagaimana silsilah keilmuannya mungkin, seperti apa keilmuannya didapat, dari mana didapatkan, seperti apa kehidupannya,
maka kita berhusnudzan itu adalah seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa yang kita dapatkan dari guru kita itu jangan dianggap kemudian itu bukan agama, misalnya dalam artian itu ya. Para ulama sepakat bahwa muqallid ketika mengambil hukum itu sama seperti mujtahid ketika membaca ayat atau hadis. Gitu kan ya. Saya ulangi, muqallid atau muttabi ketika mengambil hukum atau madhab atau pendapat dari mujtahid, statusnya sama seperti mujtahid mengambil hukum dari ayat atau hadis. Itu para ulama udah sepakat seperti itu ya. Jadi tidak perlu kita mengkhawatirkan itu guys. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mau ditambahkan Ustaz Ami? Iya. Atau mungkin juga kita bisa melihat seperti ini Pak. Kalau tadi kita berikan ilustrasi tentang pohon dan buah tadi ya. Bapak menerima buah, tapi Bapak nggak tahu karena orang ini yang membawa buah tadi mengklaim ini dari pohon itu. Cuman kan kita punya standar, artinya tidak semua klaim itu bisa diterima. Sehingga kalau sampai keluar dari standar tadi, ya Bapak bisa pastikan ini ngarang. Contoh, Bapak dikasih buah duren, ini dari pohon duren loh ya. Tapi bentuknya seperti mangga, rasanya asin. Kira-kira diterima nggak Pak? Nggak diterima. Kenapa? Kan tidak mungkin disebut ini dari buah durian, tapi bentuknya nggak kayak durian dan rasanya asin. Tapi kan saya nggak tahu buah durian itu kayak apa. Ya sudah. Dari umumnya yang dikenal oleh masyarakat, ada orang berfatwa misalnya, sholat 5 waktu nggak wajib misalnya. Ini ada orang berfatwa sholat 5 waktu tidak wajib. Katanya beliau mengambil kesimpulan hukum dari Al-Baqarah ayat sekian, An-Nisa ayat sekian. Kan modelnya orang kayak gitu ya. Berdasarkan surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian. Maka kesimpulannya kayak gini. Ini kan terlalu jauh. Ini terlalu jauh. Sehingga karena terlalu jauh, maka kita bisa sebut nggak cocok kalau kayak gini. Misalnya Pak, berdasarkan surat Al-Kautsar, khamr itu halal misalnya. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Aku telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Dan khamr itu bagian dari kenikmatan. Kalau kayak gini nyambung nggak? Terlalu jauh ya. Nah, itu sama dengan Bapak disuguhi sebuah buah, diklaim ini adalah buah duren, tapi rasanya asin. Apa nemu buah duren rasa asin? Kalau buah durian itu ada yang manis banget, ada yang pahit. Ketemu durian pahit Pak, ya. Masih bisa ditoleransi. Kok rasanya pahit? Ya, memang durian itu ada yang pahit. Durian ada yang manis, durian ada yang hambar, ada juga yang pahit. Masih bisa ditoleransi. Wallahu a'lam. Taib. Satu ada pertanyaan kami persilakan sebelum kita akhiri nanti sebelum ke jamaah, satu lagi pertanyaan. Kayaknya perlu butuh penjelasan Zat. Berkaitan dengan tentang masalah khilafiyah yang terjadi di madhab yang ini juga berdampak dalam cara beragama kita yang menimbulkan perpecahan di kalangan muslimin. Sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi perbedaan yang berbeda dalam satu masjid itu seperti apa Ustaz? Menyikapi perbedaan dalam satu masjid yang berkaitan dengan madhab tertentu, itu kan sering terjadi perpecahan. Nah, sikap kita sebagai orang awam nih harus seperti apa? Dengan menyikapi perbedaan ketika terjadi yang seperti itu Ustaz. Mungkin Ustaz Fuad bisa membantu untuk. Sepertinya tadi pernah saya sampaikan tadi ya. Tergantung kapasitas kita kan. Nah, kalau misalnya kita di level misalnya takmir Masjid Ulil dan kita mengetahui bahwa memang jamaahnya dari beragam ya, dari beragam guru maksudnya ya, dari beragam guru, dari beragam pemahaman, maka level takmir ini berarti takmir tidak
lantas memaksakan aktivitas masjid ini sesuai dengan satu madhab, gitu kan ya. Dan di Ulil ini udah bagus loh ini ya. Misalnya kadang pakai kunut kan, kadang tidak ya. Kadang 11, kadang 23 ya. Bahkan di sini sholat id aja 2 kali kan. Jadi artinya ini perlu ditiru kayaknya Masjid Ulil ini ya. Mengakomodir, memfasilitasi semua mazhab. Itu kalau kapasitasnya kita sebagai pengelola. Kalau kapasitas kita jamaah, berarti jamaah ini ya. Kalau kapasitas jamaah berarti kita jangan memaksakan kemudian kita mufaraqah misalnya. Atau malahan melakukan hal-hal yang tidak produktif ya, mencaci maki dan seterusnya, yang tidak ya. Dengan kaidah tadi bahwa ini khilafiyah ranahnya. Ranah khilafiyah itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan keimanan seseorang. Khilafiyah begitu. Jadi kalau misalnya imamnya hari Senin kunut misalnya, tidak akan kemudian harus mufaraqah ketika tidak kunut atau sebaliknya misalnya. Nah, untuk menjaga tadi ya Masjid Ulil ini agar bisa kita tempati bersama, gitu kan. Artinya level kita pada ranah seperti apa, gitu kan ya. Gitu kan. Saya kira seperti itu cukup. Masya Allah. Baik. Satu pertanyaan lagi mungkin atau dua dari jamaah, mungkin sekitar ya, karena waktu kita sangat terbatas ya sampai jam 14.15. Monggo, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan bermadhab sebagai orang awam, Ustadz ya. Kita kadang-kadang mendengar atau menyaksikan perbedaan katakanlah dua ustadz mengenai suatu hal, yang satu A, yang satunya bilang B seperti itu. Sudah barang tentu kita kan harus memilih salah satu ya karena itu berbeda. Bagaimana sih caranya yang aman ya bagi kita sebagai orang awam untuk menentukan pilihan salah satu yang kita pilih itu. Kemudian yang kedua, taklid dalam beragama. Taklid dalam beragama itu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Kemudian yang terakhir, dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam terjemahannya itu kan bertanyalah kepada orang yang berilmu jika tidak mengetahui. Tapi di sini mohon penjelasannya. Kenapa pakai kalimat az-zikr, fas'al az-zikri, bukan fas'alu alal ilmi ya. Mungkin ada sesuatu hal yang khusus yang kami harapkan untuk penjelasannya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah semuanya, ini menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Baik, kami Ustadz Ami, ayo persilakan untuk bisa memberikan komentar atau jawaban penjelasan terkait dengan cara memutuskan kita terjadi khilafiyah. Baik, ada dua cara kalau Bapak ingin memahami bagaimana cara aman ketika melihat adanya perbedaan. Level yang pertama yang lebih tinggi adalah dengan mempelajari alasan masing-masing. Sehingga Ustadz A berpendapat demikian, alasannya seperti ini. Ustadz B berpendapat demikian, punya alasan juga. Nah, kalau Bapak bisa menimbang alasan masing-masing, maka nanti kita bisa membuat kesimpulan kira-kira yang lebih mendekati kebenaran yang mana dengan mempertimbangkan alasan. Level yang kedua, kita kesulitan untuk mempertimbangkan alasan. Saya baca tidak ngerti mas. Ada istilah ilah misalnya, ada istilah qaid atau kuyut, ada istilah mutlak, ada istilah kalimat muqayyad. Bingung saya mas.
Akhirnya karena bingung, saya cuma lihat kesimpulannya saja. Ulama A berpendapat A, ulama B berpendapat B. Dan saya bingung ketika membaca alasannya. Ketika kita bingung saat membaca alasan, berarti kita tidak bisa mempertimbangkan berdasarkan objektivitas alasan. Maka level berikutnya ini, dia menilai dengan standar subjektivitas. Subjektifnya gimana? Menurut saya kayaknya ini lebih bertakwa, mungkin ya. Atau ini lebih berilmu, atau ini lebih berpengalaman, ini lebih lama belajarnya, dan seterusnya. Sehingga misalnya Ustadz A sama Ustadz B. Bapak mendapatkan perbedaan dalam bidang fikih muamalah. Bapak membaca alasan, tidak paham. Maka setelah objektif tidak bisa, beralih ke subjektif. Saya kok melihat Ustadz A ini lebih fokus bidang muamalah, melihat dari karya-karya beliau misalnya. Sementara Ustadz B memang beliau punya pembahasan muamalah tapi tidak lebih banyak daripada Ustadz A. Terus Bapak simpulkan, saya lebih condong ke Ustadz A. Silahkan. Dengan mempertimbangkan beliau lebih banyak bersinggungan dengan bagian itu. Bapak sebut mungkin ini lebih ahli. Walaupun bisa jadi kalau dari sisi pertimbangan objektivitas tadi, mungkin yang lebih kuat pendapat B. Tapi karena nggak bisa di arah itu, Bapak ke arah yang kedua. Itu cara yang paling aman. Kemudian yang kedua terkait apa tadi? Taklid. Taklid. Taklid mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Jadi manusia berkelas ya, bertingkat. Kalau memang dia nol putul gak ngerti Pak, sehingga saya tidak ngerti sama sekali. Saya kalau disuruh belajar dalil tidak paham, memahami penjelasan dalil juga nggak paham. Ya sudahlah, ngertinya pokoknya sama Kiai A, Mbah Yai B, kulo gandol sarungnya Mbah Yai. Mbah Yai mau bergerak kemanapun saya nderek. Dalam posisi dia sama sekali nggak bisa. Sehingga untuk belajar lebih sudah nggak sanggup. Mungkin banyak di antara bapak-bapak yang usianya 80 ke atas, ya, usia 70 ke atas, disuruh belajar lebih sudah nggak bisa. Saya taunya pokoknya, yang penting ngrungokno apa yang saya dengerin ya itu yang saya yakini benar. Bahkan andaikan beliau jatuh ke tangan tokoh agama non muslim, mungkin beliau akan ngikuti. Saya punya tetangga Ustaz. Tetangga saya ini bercerita tentang tetangganya. Jadi karena ini beda komplek ya. Ada orang di komplek saya, dulunya itu preman. Sampai usia 60-an ke atas, orang ini sempat sakit parah sekali. Lalu dibantu oleh menantunya. Nah, menantunya ini non muslim. Akhirnya setelah itu orang ini pindah agama, tapi status KTP-nya masih muslim. Cuman dia rajin ke gereja, rajin ke tempat ibadah non muslim. Dan rutin ke situ. Nah, saat dia jalan-jalan, setelah sembuh, dia jalan, ketemu sama orang yang dekat dengan saya. Namanya Pak Erik. Alhamdulillah Pak Erik, aku sekarang sudah berubah. Sekarang saya sudah alim, wis anteng gak kayak dulu. Saya rajin ke gereja. Jadi bahasa dia, saya sekarang sudah hijrah, rajin ke gereja. Dulu dia preman. Dulunya dia uraan lah preman. Nah itu kan karena keawaman dia, gak ngerti sama sekali. Sampai bagi dia semua agama itu dianggap sama. Makanya ketika ada orang yang mempengaruhi dia, biar kamu jadi orang yang tenang, anteng, di tempat ibadah non muslim pun dia terima. Nah, orang seperti ini mengingat keterbatasannya, maka taklid dalam hal ini diizinkan. Tapi bagi mereka yang masih punya peluang untuk belajar, dia punya kewajiban untuk itu. Makanya kan ada ilmu yang sifatnya wajib. Sehingga di bagian ini dia harus tahu latar belakangnya. Maka dia punya kewajiban untuk mempelajari itu selama masih ada peluang. Sehingga tidak boleh pokoknya waton aku melu sampean gerak ning ndi. Nah, kamu masih bisa belajar. Karena itulah dulu para ulama menegaskan seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu ulama Hanafiyah.
la yahillu li ahadin ayyufti bima nufti bihi, tidak halal bagi siapapun untuk menyampaikan fatwa sebagaimana fatwa kami ini, sementara dia tidak tahu min aina na'khudhu min, dari mana dia mengambilnya, dari mana kami mengambilnya. Sehingga tidak halal bagi siapapun untuk mengikuti saya, sementara dia tidak tahu dari mana saya mengambil kesimpulan ini. Itu sampai menyampaikan seperti itu. Karena mereka nggak pengen, jangan kamu ikuti saya apa adanya. Makanya para ulama kan tidak ada yang bersedia untuk ditaklidi. Siapapun dari ulama 4 madhab, mereka menolak taklid. Karena taklid itu sifatnya darurat. Dan darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ada batasnya. Nggak boleh kok darurat selamanya itu ya. Ini sudah nggak darurat lagi, jangan ngomong darurat. Sudah selesai kondisi daruratnya. Wallahu a'lam. Mungkin Ustaz Fuad ada tambahan. Cukup. Yang mungkin pertanyaan terakhir yang belum kejawab, Ustaz, yang berkaitan dengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa di sini menggunakan fas'alu ahla dzikri? Ya, ahla dzikr ya. Zikir itu sudah menjadi bahasa Indonesia saya kira ya. Zikir itu kan menyebut ya. Yadhkurun berarti kita menyebut-nyebut kan. Jadi ahla dzikr orang yang menyebut atau menceritakan hal-hal yang diketahuinya. Nah, ini sebenarnya ayat ini berbicara tentang orang kafir Quraisy kan. Orang kafir Quraisy kan mereka ketika mendengar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan masih ragu ya. Termasuk orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu sebenarnya mereka udah punya pengetahuan tentang itu. Maka oleh Al-Qur'an ditantang, sebenarnya hal ini bukan hal baru kok. Kalau nggak percaya, fas'alu ahla dzikr. Itu ya. Karena ahla dzikr itu yakni orang-orang yang memang mereka sudah tahu tentang cerita-cerita keilmuan yang sudah disampaikan oleh siapa? Nabi-nabi terdahulu misalnya ya. Kitab-kitab terdahulu gitu kan ya. Yang mereka mendengarnya. Al-madhkur itu yang diutarakannya. Dan mereka tahu tentang itu. Jadi kalau kalian nggak percaya, tanya aja yang tahu nih. Mereka tahu loh gitu kan. Misalnya banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Al-Quran ketika membicarakan tentang apapun kan selalu di-challenge gitu kan ya. Sudah ada kok, kalau nggak percaya nih tanya mereka nih. Kalau nggak percaya tanya mereka nih gitu kan ya. Tanya mereka ini. Nah, itu kenapa disebut dengan ahlul dzikr menurut beberapa penafsiran. Mungkin kalau tafsirannya banyak nih Ustaz Ami, banyak ini ya. Sehingga disebut dengan ahlul dzikr. Maka ahlul dzikr itu orang yang punya pemahaman keilmuan tentang masalah yang didiskusikan dalam konteks itu. Kalau dalam konteks ayat ini gitu ya. Sehingga orang misalnya yang dijadikan mukhatab, yang dijadikan lawan bicara ayat ini, yang masih ngeyel tadi, oh sudah ada kok, tanya yang sudah tahu tuh gitu kan ya. Maksudnya mereka yang ahlul kitab, yang mereka sudah mendengar ilmunya dulu dari nabi-nabinya, dari kitab sucinya, mereka sudah tahu tentang itu gitu ya. Misalnya kita bicara tentang malaikat itu kan, kita nggak mengada-ada, mereka sudah tahu kok. Coba tanya mereka gitu ya. Kita bicara tentang apa, mereka sudah tahu, tanya aja mereka kalau nggak percaya gitu ya. Nah itu sebenarnya konteksnya pada ayat itu seperti itu, sehingga kemudian ditarik lebih umum lagi. Sehingga kalau kita tidak tahu pada konteks tertentu, tanya orang yang tahu konteks itu. Kalau kita tidak tahu tentang kedokteran, ya tanya orang yang tahu tentang kedokteran gitu ya. Kalau kita tidak tahu tentang ghaibiyah tadi misalnya, ya tanya siapa yang pernah mendengar tentang itu. Kalau kita tidak tahu tentang fikih misalnya, tanyalah pakarnya yang tahu benar tentang fikih ini. Ya, maka disebut zikir tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, kita sudah melampaui beberapa menit, kan mungkin sudah 2 jam kita lalui pertemuan kita pada siang hari ini. Cukup banyak faedah yang bisa kita ambil dari pertemuan ini, ya. Sehingga tidak layak kalau misalnya juga menyimpulkan, ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti kajian rutin. Kajian rutin kita memang setiap hari Selasa siang di masjid ini. Nanti sesekali kegiatan kita dengan aktivitas talkshow seperti ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian sebelum kita akhiri, saya minta mungkin Ustadz nasihat 1 menit Ustadz, dari Ustadz Fuad maupun Ustadz Ami. Oh juga.
Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.